Terima kasih atas kunjungannya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan loncengnya. Jangan lupa share ke teman-teman jika video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Jumpa lagi di video terakhir kita dari seri Double English, yaitu kita akan membahas mengenai delete after. Oke ya. Bagi teman-teman yang belum melihat 7 video lainnya, silahkan lihat 7 video lainnya di playlist atau Anda cek aja ya. Yang judulnya adalah Double English ya di channel saya ini. Oke. Nah, kalau teman-teman nggak suka, dislike saja nggak apa-apa, bagi saya nggak masalah ya. Kalau teman-teman suka, di like juga boleh, subscribe saya lebih senang. Oke. Kita akan mulai belajar bersama kita ya mengenai Double English. Kita akan membahas mengenai delete after. Oke. Nah, sebelum delete after kita mulai, kita pahami dulu bahasanya nih. Delete after berarti menghapus sesudah ya. Menghapus sesudah. Coba dipahami baik-baik. Menghapus sesudah berarti kita mau menghapus sebuah elemen atau sebuah node dari sebuah linked list sesudah node lain yang kita ketahui alamatnya. Ya, misalnya ada 3 node ya. Coba lihat gambar di belakang. Misal saya punya 3 node seperti ini. Saya mau menghapus delete after A, berarti yang saya hapus adalah yang B. Nah, bagaimana kalau ini saya tambahin lagi deh di sini ya, satu elemen lagi deh biar kelihatan. Nah, ini kan nextnya dari C adalah situ, gitu kan ya. Ini berarti nggak nol ya. Ini berarti saya salah gambarnya nih. Saya paste aja deh biar baru nih. Nggak usah ding, nggak usah dipaste. Ini saya ilangin aja deh. Ini ilangin saja deh. Ini gambar ininya dihilangin nih. Warnanya ini kan ya, saya hilang ini. Sorry ya teman-teman ya, saya pakai pen ini. Saya suka pakai pen ya, cuma saya nggak ada pen mouse-nya, jadi ini saya pakai mouse aja nih. Jadi maaf kalau tulisannya kurang begitu jelas karena saya pakai mouse biasa. Oke ya, nanti kapan-kapan kalau ada rezeki kita beli pen mouse. Oke, kita lihat next dari C adalah yang ini. Oke. Previous dari yang ini adalah itu, gitu kan ya. Nah, kalau saya mau delete after A, berarti yang saya hapus adalah B. Delete after B, berarti yang saya hapus adalah C. Delete after C, berarti yang saya hapus adalah yang ini. Ya apa enggak? Nah, kalau saya hapus yang ini berarti namanya delete last. Kalau delete after itu berarti ini ya, yang kita hapus yang ini aja nih. Delete after yang ini yang kita hapus ya. Nah, saya akan mencoba memberikan gambaran yang umum dulu ya. Nanti kombinasinya teman-teman nanti coba difikirkan sendiri ya. Contohnya kombinasi seperti ini maksud saya. Bagaimana kalau saya menghapus C, delete after C. Delete after C berarti yang ini kan. Nah, saya mau menghapus ini nih. Kalau saya hapus ini, otomatis dia akan menjadi last. Nah, ini adalah sebuah variasi ya, sebuah variasi dari pemrograman ya. Nah, ini akan menguji Anda untuk berpikir nanti, tapi ini tidak akan saya berikan di sini. Anda nanti coba belajar di rumah sendiri ya, yang ini ya. Saya akan coba berikan gambaran yang umum saja dulu mengenai delete after ya, delete after atau menghapus sesuatu yang ada di tengah-tengah. Oke. Delete after. Nah, contohnya tadi ya, kita mau menghapus sesudah A, berarti ini. Nah, sekarang kita lihat, pahami logikanya. Kalau ini saya hapus, set hilang gitu ya. Berarti kalau ini saya hilangkan, A ini harus terhubung ke C, previous C harus ke A. Oke, nih, set saya hilangin, berarti garisnya ini harus menghubung dengan C, jelas ya. C previousnya harus A nextnya harus C. Caranya gimana ya supaya dia bisa seperti itu? Ya, berarti kita harus merubah ya dari sini ke sana. Nah, kita buat di sini. Delete after. Oh, sorry ya. Saya kasih di sini apa ya? Void. Void delete after suatu alamat, address suatu alamat. Jadi kita akan menghapus ya, delete after atau menghapus sesudah apa?
sesudah suatu alamat yang kita ketahui. Berarti misalnya masukkan ke sini adalah first, berarti sesudah first, berarti yang ini. Sesudah first bagian next, berarti yang ini yang dihapus gitu ya, sesudah suatu alamat. Berarti gimana? Suatu alamat yang kita ketahui, misalnya adalah, misal aja kita mau menghapus delete after A, berarti masuk ke sini, delete after A, berarti alamat yang kita ketahui adalah alamat A. Gimana? Dari alamat yang kita ketahui kok bisa menghapus ini? Berarti bagian next-nya harus kita arahkan langsung ke sana. Oke, kemudian previous dari yang ini harus kita arahkan langsung ke sini. Harus kita arahkan langsung ke sini. Padahal alamat ini itu tersimpan di B. Alamat ini, alamat C tersimpan di B. Kita mau menghapus B. Nah, gimana caranya? Berarti langkah pertama adalah kita rubah dulu previous dari C menjadi alamat ini. Caranya gimana? Berarti kita buat aja suatu alamat bagian next. Suatu alamat misalnya yang dimasukkan adalah A. Suatu alamat bagian A, bagian next-nya adalah berarti di B. Berarti sekarang kita ada di B. Kita pindahin lagi ke next lagi. Next-nya 2 kali, berarti sekarang kita ada di C. Ya. Ketika kita ada di C, kemudian kita set bagian previous-nya di sini ya, di bagian kotak ini kita set dengan apa? Dengan nilai alamat ini. Berarti sama dengan suatu alamat. Sehingga di sini previous-nya sudah terisi nilai apa? Terisi nilai A. Ya, Pora. Iya kan? Nah, jadi sekarang previous-nya ini sudah langsung nyambung ke sana. Set. Nah, tinggal bagian next ini ke sana. Oke. Next ini ke sana. Next ini ke sana caranya gampang juga ya. Caranya gampang juga, berarti suatu alamat bagian next-nya diisi dengan apa? Suatu alamat bagian next bagian next. Udah selesai. Suatu alamat bagian next-nya diisi dengan suatu alamat itu bagian next, yaitu B. Bagian next-nya di sini yaitu yang di sini ya, yaitu isinya di sini kan masih isi C. Berarti di sini sudah berubah, bukan lagi menjadi A, tapi di sini sudah menjadi C. Artinya dia sudah bypass ke sana. Jadi garis yang ini sudah hilang, teman-teman. Udah hilang nih. Udah hilang. Kemudian garis yang ini masih ada ya. Dia masih nyambung ke sana, tapi dia udah hilang di memori. Ini previous-nya sudah nggak ada ke sini. Nah, ini nih. Udah deh. Jadi garisnya seperti ini sekarang. Kalau ini adalah first, maka dia akan lompat ke sini, kemudian ke sana. Previous-nya dari sini, ke sini, ke C langsung ke A. Lah alamat B kemana? Alamat B masih ada di memori, cuma belum kita lakukan proses delete atau free. Caranya gimana kita delete? Delete alamat yang mana? Kita udah nggak pegang alamat mana-mana. Ya udah, cara gampangnya ya, biar teman-teman nggak usah pusing-pusing, buat aja alamat temporary. Sama dengan apa di sini? Suatu alamat bagian next. Oke, delete temporary. Selesai deh. Ini adalah delete after. Emang agak sedikit rumit ya. Setelah di delete bagian temporary-nya, temporary sudah berisi alamat ini, nah, kita bisa hapus ini. Kita bisa hapus dari memori. Oke. Kalau ini terlalu rumit, ya teman-teman bisa lihat ini. Suatu alamat bagian next diisikan ke temporary. Berarti kita bisa isikan di sini suatu alamat bagian next, bagian preview. Ini previous, ini udah bener ya. Berarti ini bisa kita ganti yang sebelah sini suatu alamat bagian next
itu dengan temporary kita bisa ganti dengan di sini adalah temp ya. Temp bagian next bagian previous. Oke. Suatu alamat bagian next ya. Suatu alamat bagian next itu adalah temp. Sorry. Ya, udah benar nih, suatu alamat bagian next. Suatu alamat bagian next. Temp bagian next. Oke ya. Bagian previous, berarti dia ada di sini, bagian nextnya di sini, bagian previous. Oke, nah seperti ini. Kalau kita singkat juga bisa seperti ini, biar teman-teman nggak pusing ya. Atau mau model seperti tadi juga, sepertinya sama ya. Oke, sekarang kita akan coba delete after. Ya, kita coba aja nih, delete after. After berapa? After first aja deh, after first. Karena kita cuma punya 3 di sini ya. Delete after first berarti kalau ini dicetak keluarnya berapa? 20, 10, 30. Delete after first berarti tinggal 20 dan 30. Kita coba cetak. dan 30. Betul ya teman-teman? Sekarang kita balikin lagi deh seperti yang tadi. Ya pasti hasilnya sama juga. Teran lagi 20 dan 30 sama ya. Oke, itu teman-teman. Nah, mungkin teman-teman apa namanya, ini nggak kelihatan ya, 20 dan 30 nya nggak kelihatan. Oke, saya bawain. Oke, nah ini nih kelihatan ya. Oh maaf nih, nggak kelihatan tadi, 20 dan 30. Oke, nah mungkin teman-teman juga bertanya-tanya nih, ini kan kalau eksis semua ya enggak, atau yang di delete itu di tengah-tengah 2 buah list ya enggak, bagaimana kalau yang kita hapus adalah yang bagian belakang sendiri. Nah, kalau yang kita hapus yang bagian belakang sendiri itu bukan insert after, bukan delete after ya, tapi dia adalah delete last. Oke, tapi bagaimana kalau ini dipanggil, ternyata dipanggilnya ketika dia ada elemen paling belakang sendiri. Nah, disitulah teman-teman harus mengkombinasikan ini dengan menggunakan kondisional, kemudian dengan menggunakan delete last yang teman-teman sudah pelajari. Jadi teman-teman kombinasikan di situ, dikasih if misalnya. If ini sudah berada di ujung dari sebuah list, then delete-nya adalah delete last dan seterusnya. Teman-teman kombinasikan sendiri. Jadi algoritma yang saya buat di sini tidak mesti betul seperti ini ya teman-teman. Artinya banyak algoritma yang lain yang bisa teman-teman lakukan. Nah, saya di sini cuma memancing aja cara berpikirnya. Oh, ternyata delete after itu seperti itu loh. Tapi boleh nggak sih saya buat algoritma yang lain misalnya ya, yang modelnya nggak serumit itu misalnya, atau yang lebih panjang dari itu tapi lebih mudah dipahami? Boleh nggak? Boleh aja. Namanya algoritma itu nggak ada yang salah ya teman-teman, sepanjang hasilnya itu benar. Nggak ada yang salah sepanjang hasilnya benar. Itu algoritma ya. Jadi Anda bisa ke Purwokerto misalnya, ke Jakarta dulu, ke Bandung dulu, apa langsung ke Purwokerto ya. Yang penting sampai ke Purwokerto. Itu algoritma. Nah, nanti yang paling benar yang mana? Nggak ada yang paling benar karena semuanya bisa mencapai tujuan yang sama. Yang ada adalah yang paling efektif ya, yang paling singkat, nah, yang paling cepat dilakukan. Nah, itu yang seperti itu. Jadi tidak mesti harus seperti ini loh teman-teman ya. Jadi boleh menggunakan cara-cara yang lainnya, tetapi tujuannya sama. Itu namanya algoritma. Jadi mungkin teman-teman punya cara yang lain loh. Oh gini Pak. Nah, tulis saja di kolom komentar. Atau mungkin saya terlalu lama nih. Wah ini gimana nih? Kayak gitu ya. Tulis di kolom komentar aja. Oke. Terima kasih. Ini adalah video terakhir dari seri doubling list ya. Jika ada pertanyaan lainnya silahkan tuliskan. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya mengenai mungkin stack atau queue ya. Masih temanya struktur data untuk seri-seri struktur data ya. Untuk seri lainnya ada seri petualangan dan lain sebagainya, teman-teman bisa tonton di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.